Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam 148 sekarang di hadis 148 kita masih berbicara tentang al-iqtisadu fit ta'ati. Jadi Islam itu mengajarkan kesederhanaan, bersahaja, tidak berlebih-lebihan. Bahasa Arabnya tidak tanatuk, apalagi sampai takalluf gitu, membebani diri di dalam ketaatan. Jadi siapapun mampu untuk ibadah, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau sampai tidak ibadah itu bahasa Arabnya al-kebangetiu gitu loh. Ya, kebangetan, karena mudah tidak harus. Makanya ayatnya dibaca tadi oleh si siapa namanya imam kita? Mas Supriyanto. Ya, apik suarane. Suaranya menggelegar, adane apik, ngajine apik iku. Iya. Tadi yang dibaca itu adalah dari yang rakaat kedua yang terkait dengan materi kita. Itu beliau baca tadi surat 64 ayatnya 15 sampai 18 beliau baca. Pas di ayat yang ke-16 apik bacaannya, fattaqullaha mastata'tum gitu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Taib. Hadis nomor 148 dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, jadi dia cerita itu sahabat Rasul yang bernama Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia cerita kuntu usalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-shalawat, salat yang 5 waktu. Saya ulang, Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu an, dia cerita bahwa beliaunya pernah sholat 5 waktu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata fakanat sholatuhu qasdan. Sholatnya Rasul itu ketika mimpin sholat itu sholatnya sedang. Sedang itu saya gunakan Mas Supri kira-kira kayak jenengan tadi, ayatnya tidak panjang, ayatnya sedang gitu, dan antum melihat kondisi jamaah bukan ana, antum melihat kondisi jamaah yang paling sepuh dari sinilah gitu. Ya apik tadi itu lola, ya itu sederhana, sedang. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya Rasul sedang. Makanya di Al-Furqan ini ditulisi, kalau ada khatib yang bandel ndak nurut, boleh jadi pengurus akan langsung ngasih peringatan, tahdzir, ya kan. Jangan lama-lama, khutbahnya berapa menit? 15-20 menit gitu, itu khutbah. Jadi khutbah pertama, kedua gitu. Jadi simple. Inilah yang disampaikan oleh siapa tadi? Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu an, bahwa fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Salatnya beliau yang 5 waktu itu sedang, karena beliau sebagai imam. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya sedang, apik lah. Jadi tahu posisi. Pertanyaan begini, bolehkah sholatnya lama? Boleh, melihat akan keadaan makmum gitu. Boleh enggak sholatnya bacaan ayatnya lama? Ya boleh saja, kalau memang makmumnya siap untuk diajak begitu. Karena Rasulullah SAW pernah sholat sampai kakinya bengkak,
berarti Rasul bacaannya panjang gitu. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Fawaid dari hadis ini adalah takhfifun Nabi sallallahu alaihi wasallam as-shalah wal khutbah. Nabi SAW meringankan solat dan khutbahnya. Sebagai apa? Rahmatun bil musallin. Rahmat, kasih sayang buat orang yang solat, makmumnya beliau. Jadi tidak boleh imam memberikan masyaqqah, kesulitan kepada makmum, tidak boleh gitu. Jadi harus al-iqtisad, baik solatnya maupun akan khutbahnya. Fa inna fihim al-marid, karena boleh jadi di antara mereka yang ikut solat ada yang sakit. Wa sahibul hajati, boleh jadi juga yang ikut makmum ada yang lagi punya hajat gitu, buru-buru. Boleh jadi habis sholat dia istighfar 3 kali langsung pergi, tidak mengapa gitu. Makanya umat Islam itu tidak boleh saling ngejas kepada siapapun. Habis sholat subuh langsung pelencing pergi. Ya karena tadi bisa jadi dia ada kebutuhan yang memang harus secepatnya ditunaikan. Gitu. Taib. Itu tadi faedah yang pertama para tamu Allah. Jadi Pak Supri, Mas siapa? Ya, Mas Fahmi. Kalau Mas Fahmi kan saya makmum dengan beliaunya Mas Supri itu baru 2 kali ini. Jadi kalau dengar suara lantangnya tadi baru, kalau adanya sudah sering. Kalau Mas Fahmi kan ayatnya paling kalau subuh memberikan al-fajr. Itu kayaknya udah paling panjang. Saya belum pernah makmum dengan Mas Fahmi itu an-naba full, belum pernah. Separuh. Bagus, artinya gitu, al-qasdu, sedang. Gitu loh, api itu. Tapi juga ingat Rasulullah SAW itu ketika sholat terkadang mempercepat bacaan kemudian salam. Kenapa? Ketika ada anak kecil yang menangis karena dikhawatirkan mengganggu akan ibundanya. Jadi sholatnya Rasul itu api gitu loh. Enggak langsung enggak langsung umpamanya sebelum Masjid Al-Furqan punya awning di depan tuh, ya kan jamaahnya sampai di depan tuh sholatnya Jumat. Sebelum dipasang awning itu, tenda itu untuk berteduh, orang ketika Jumat gerimis juga pasti tidak nyaman. Nah, untuk nyaman imam memakai triknya. Bagaimana? Bacanya yang pendek. Apalagi bacaan pendek memang disenangi para jamaah kan gitu. Tahulah yang kalau lihat jenengan. Iya, loh itu benar loh Bapak Ibu para tamu Allah. Saya mengisi di kantor Gatot Subroto, sebelah kanannya Dirjen Pajak. Itu kan BKPM toh. Itu untuk khutbah Jumat saja. Surat Al-Bayyinah itu termasuk surat panjang. Lah ya, itu termasuk ayat panjang. Dia ingin ayatnya jangan panjang-panjang, paling tidak itu An-Nas dan Al-Falaq. Loh lah kenapa? Ya benar. Maksudnya pimpinan adalah mereka itu belum makan, nanti mesti kerja lagi on time loh, gitu. Makanya cuma di satu tempat BKPM, tidak ada warung di luar. Ada tapi mereka lebih nyaman di dalam.
Ya jadi tidak mengapa suratnya Al-Falaq, habis itu An-Nas, tidak mengapa, bagus. Lanjut, Rasulullah SAW, fawaid yang kedua, Rasulullah SAW utiya jawami'ul kalim. Masya Allah, Rasul itu diberikan oleh Allah itu adalah jawami'ul kalim, kalimat yang singkat padat. Jadi kalau khutbah itu tidak perlu dijelentrehkan, dijelaskan, singkat padat. Oh gitu. Jadi nggak bertele-tele. Walakinnahu lam yakun yubalighu fil ijar. Kemudian yang ketiga fawaidnya adalah at-tawassutu fil umuri muda'atun lil istimrar. Sederhana di dalam beberapa perkara adalah sebagai pendorong seseorang untuk bisa istimrar, terus menerus dalam ibadah. Bukan parameternya lama, bukan parameternya banyak loh, bukan sedikit tapi terus. Kan itu yang ditanyakan oleh istrinya beliau, Aisyah radhiyallahu anha, amal apa yang Allah Ta'ala cintai? Jawabannya kan adwamuha wa in qalla, terus menerus sekalipun sedikit, kan gitu. Taib, yaitu al istimraru fit ta'ati wa adamul inqita'. Lho iku apik iki penjelasannya jenengan ambil tuh. Jadi sederhana sedang di dalam ketaatan itu dapat mendorong seseorang untuk selalu berbuat taat, dan adamul inqita', tidak terputus tapi langgeng. Begitu. Taib. Kemudian hadis nomor 149. Wa an Abi Juhaifah, dari Abu Juhaifah, Wahab bin Abdullah radhiyallahu an, ia mengatakan, akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Cerita dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, dia cerita Nabi SAW telah mempersaudarakan, yaitu antara Salman dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Fazara Salman Abu Darda. Satu hari, kata Abu Juhaifah, Salman Al-Farisi menziarahi, mengunjungi. Jadi antum kalau mendengar kata ziarah tidak identik dengan kata kuburan. Gitu, belajar dengan kosakata yang benar akhirnya. Fazara Salman Abu Darda. Salman Al-Farisi suatu ketika menziarahi, mengunjungi ke rumahnya Abu Darda. Faro'a Ummat Darda mutabadzilah. Ternyata yang dilihat oleh Salman, istrinya Abu Darda, itu pakaiannya lusuh, dekil. Pakaiannya dekil, lusuh, gitu. Faqala ma sya'nuki, apa dengan dirimu? Ada hal apa dengan dirimu? Tanya siapa? Salman Al-Farisi kepada istrinya Abu Darda. Qalat, istrinya Abu Darda menjawab, jujur ini, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Sedulurmu itu loh, saudaramu itu loh, kamu Abu Darda itu tidak butuh dunia, tidak senang dunia. Istrinya
share, curhat gitu. Saudara kamu laki-laki itu Abu Darda, dia nggak senang dengan dunia, tidak berkeinginan dengan dunia. Faja'a Abu Darda wa sana'a lahu ta'aman. Abu Darda datang kemudian membuatkan makanan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Faqala lahu, Abu Darda kemudian ngomong tuh. Ini cerita, tapi endingnya nanti bagus. Jadi perhatikan. Faqala lahu, kemudian Abu Darda ngomong kepada Salman Al-Farisi, "Qul, saudaraku Salman, makan. Fa inni shaim. Saya sedang puasa hari ini." Bagus akhlaknya, memuliakan tamu. Apalagi kalau kita lihat hadisnya kan betul begitu, yaitu man amana billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Gitu. Apa yang dilakukan Abu Darda benar, sangat benar. Dia sona'a lahu ta'aman, membuatkan untuk Salman Al-Farisi makanan. Dia mengatakan, saudaraku makan ini makanan. Fa ini shaim, saya sedang puasa. Qala, Salman ngomong gitu. Salman Al-Farisi lalu menjawab, ma ana bi'akilin hatta ta'kula. Saya tidak akan makan sampai kamu ikut makan. Yura pantas lah. Tuan rumah nyuguhin gulai. Hari ini sop kalau nggak salah. Kalau nggak salah sop, bukan nasi uduk. Maka jangan pulang dulu, bener deh. Lah ya, Salman Al-Farisi ya benar lah, baguslah. Ma anabi akilin hatta ta'kula. Saya tidak akan makan hingga kamu ikut makan juga. Gimana toh kamu nyediain makanan kok gitu. Fa'akala, maka Abu Darda ikut makan. Falamma kana lailu dhahaba Abu Darda yaqumu. Ketika malam terjadi, Abu Darda pergi ke masjid untuk ibadah. Itu untuk bangun. Jadi ketika malam Abu Darda pergi untuk bangun untuk ibadah. Faqala lahu, maka kemudian Salman mengatakan kepada beliaunya, ini istrinya babar belas ratu disenggol ini. Dan faqala lahu, maka kemudian Salman mengatakan kepada Abu Darda, 6, tidurlah kamu, istirahat kamu. Yalah, badan itu ada haknya, istri juga ada haknya. 6, tidur kamu. Fanama, maka dia tidur. Summa dhahaba yaqumu, kemudian dia pergi baru bangun untuk ibadah. Faqala lahu Salman, anak ulang tuh. Faqala lahu, maka Salman mengatakan lagi, 6, tidur kamu. Falamma kana min akhiril laili qala Salman, ketika akhir malam, berarti sepertiga malam, ketika akhir malam terjadi, qala Salman mengatakan, kum al-an, sekarang kamu baru berdiri untuk sholat. Jadi bukan dari habis isya di masjid terus, bukan, atau dari habis isya pulang dari Al-Furqan di rumah, dari mulai habis isya langsung pergi langsung, enggak toh. Rasulullah memberikan kaifiyahnya api. Yang khawatir ntar malam tidak bisa bangun, habis isya antum ambil witir tuh, habis itu tidur. Ternyata seandainya malam nanti akhir malam tidak bisa bangun, berarti sudah sholat malam. Andaikan Allah memberikan kemampuan untuk bangun, berarti bisa sholat malam yang namanya tahajud.
cuman ndak ada witir untuk 2 kali. Api sang teladan ngasih contoh itu. Jangan contoh seperti tadi Abu Darda pulang ke rumah habis sholat sunnah, katakan sholat sunnahnya di rumah kan utama, sholat terus bangun. Kata Salman Al-Farisi, kamu tidur. Ternyata falamma kana min akhiril laili qala Salman, di akhir malam baru dikatakan kum al-an. Fa shallaya jami'a, keduanya baru sholat. Faqala lahu Salman kemudian mengatakan kepadanya, inna li rabbika 'alaika haqqan. Tuh ini, hei Abu Darda, ketahuilah Tuhanmu itu juga punya hak yang mesti kamu tunaikan. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, dirimu, badanmu itu juga punya hak yang mesti kamu tunaikan. Gitu. Jangan ibadah terus ya jangan, olahraga terus ya jangan pula, gitu loh. Ada saatnya untuk rehat, ada saatnya untuk jeda. Wali ahlika 'alaika haqqan, keluargamu juga punya hak yang mesti kamu tunaikan. Anakmu, istrimu, dia punya hak, gitu loh. Makanya kalau saya ngasih nasihat sama pengantin, seperti besok di tanggal 16 saya di mana, Selipi, saya mau ngasih nasihat pernikahan, saya sampaikan, saya kalau nggak di antaranya gitu loh, kalau antum bisa berlama-lama telepon dengan teman, berlama-lamalah telepon dengan pasanganmu. Kalau antum bisa berlama-lama telepon dengan atasan, dengan teman, nanti kalau sudah punya buah hati, berlama-lamalah telepon dengan buah hatimu. Jangan baru semenit langsung, udah bu ya, udah bu, maaf ya, tutup ya, sudah selesai, assalamualaikum. Bukan itu. Ditelepon anaknya baru sebentar langsung, maaf mas, sebentar mas, bapak tutup dulu ya mas ya, Abi tutup dulu. Enggak, biarkan dia. Gimana mas, sudah curhatnya udah selesai, udah pak, ya udah, makasih ya sayang ya. Jadi sama gitu loh, kualitas penting. Maka tadi saya ulang, Salman mengatakan wali ahlika 'alaika haqqan, untuk keluargamu Abu Darda itu ada hak di atas pundakmu. Untuk Allah ada hak di atas pundakmu. Untuk dirimu ada hak pada dirimu, badanmu. Untuk keluargamu ada hak. Fa'ati kulladzi haqqin aqqa. Nah, baik tenang ini. Berikan, tunaikan. Setiap yang memiliki hak, haknya berikan kepadanya. Gitu. Makanya tadi kok ya pas ya. Tadi beliaunya nanya ke saya tadi, Ustadz, mana ayat yang tentang gunung, langit, laut tidak mau terima amanah, tapi manusia yang mau terima amanah. Kenapa manusia mau terima amanah? Iya, karena dia makhluk sempurna, tapi dia bodoh karena dia menyalahgunakan dan tidak amanah. Suratnya 33 ayatnya 72 tadi. Bukan berarti manusia tidak boleh terima amanah, enggak. Tapi melihat dari sini sekarang, fa'ati kulladzi haqqihi haqqah, berikan setiap yang haknya ada pada pundak kamu, tunaikan kepadanya, gitu. Kemudian fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lah, mendengar nasihatnya dari Salman tadi Al-Farisi radhiyallahu anhu, Abu Darda kemudian mendatangi Nabi SAW dan curhat, menyebutkan, menuturkan perihal itu. Baru Nabi mengatakan, faqala an-nabiyyu SAW, Nabi mengatakan, shadaqa Salman. Abu Darda, Salman benar.
Di mana benarnya? Kita lihat tadi, dia ngasih makanan sama tamu, bagus, tapi dirinya malah poso. Lagi puasa Senin Kemis, ada tamu datang jauh, katakanlah tamu gak jauh lah, tamu tahu-tahu dibikinin sop. Ki jenengan kayak senengnya mancing-mancing kata sop lah ya. Terus jenengan ngomong gini, Mas, monggo Pak D dijahar, dituang, monggo Pak D gitu. Lah Pak D, saya puasa. Itu tamunya mestinya nggak usah makan. Gitu. Kalau mau nyiapin, ya makan bareng. Wong itu puasa sunnah, kecuali puasa wajib. Loh, Pak D puasa? Iya, saya ganti puasa gitu. Bisa jadi Pak D-nya memang mengganti puasa wajib. Kenapa? Waktu Ramadan ada salah satu hari yang dimana Pak D-nya itu tidak puasa, kan gitu. Baik. Kemudian tadi semalaman Abu Darda sholat sehingga tidak tidur. Kemudian kata Salman Al-Farisi adalah kamu tidur. Di akhir malam baru dibangunkan, kum al-an, sekarang kamu bangun. Itu yang benar. Jadi bukan seharian. Makanya Al-Furqan nanti kalau Ramadan ada yang ikut iktikaf di sini, pengurus memberikan aturan. Jadi manfaatkan waktu untuk istirahat. Kalau yang baca buku, baca kitab, HP selama itikaf, saya harapkan yang ikut itikaf di sini HP tidak disentuh. Jadi no HP, gitu. Jadi biar nggak bentar-bentar balas, nggak bentar-bentar balas WA, enggak. Selama itikaf, aturan main di Al-Furqan tidak ada HP, gitu. Nah, sepertiga malam baru diajak bangun. Gitu dong. Jadi fresh orang habis apa yang ikut iktikaf, pulang iktikaf tidak kunyu-kunyu apa tuh? Tidak kumel mukanya, masih fresh. Gitu, ya kan? Ini jangan sampai ada yang semalaman baca Quran full, tetapi nanti apa? Bangunnya untuk sepertiga malam malah tidak bisa. Jadi dibikin aturan nanti seperti itu, gitu. Insya Allah tambah makmur Al-Furqan. Apalagi ada tambahannya, pulang dari iktikaf nanti ada bonus. Loh, bonusnya untuk siapa? Ya untuk yang ibadah. Saya di Bekasi sini Bapak, Ibu, barakallahu wabil khusus Pengurus itu matanya cerdas ternyata, melihat mana yang datangnya sangat awal ketika untuk ke masjid. Akhir Ramadan nanti Idul Fitri sholat langsung diberikan, panggil jamaah yang paling aktif. Nah, jamaah yang ini nyoh gitu dikasih hadiah juga mahal-mahal, mungkin sarung cap. Nah, iyalah gitu, mau gajah berdiri, mau gajah apalah pokoknya penting kan gitu. Lanjut ya. Yuk kita baca sekarang fawaidnya, faedah-faedah dari hadis tadi. Ini hadis yang nomor 150, nanti panjang enggak apa-apa ya nanti di fawaid yang pertama adalah masyru'iyatul muakhati fillah. Disyariatkan untuk persaudaraan semuanya semata-mata karena Allah. Paham ya? Jangan membangun chemistry, jangan membangun persaudaraan yang seperti selama ini dibangun oleh masyarakat antah berantah. Hanya karena bisnis, hanya karena dunia, tetapi bangunlah itu ukhuwah, persaudaraan semata-mata karena Allah. Jadi seperti hadisnya Rasul, 7 golongan yang kelak tidak ada naungan
kecuali naungan Allah Ta'ala semata. Di antara 7 itu adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berpisah Allah. Ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Keduanya berjumpa, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah. Kemudian wa ziyaratul ikhwani wal mabiti indahum, mengunjungi saudara kita, mengunjungi rumahnya, menziarahi, gitu. Karena dengan menziarahi akan melembutkan, gitu ya. Kemudian adalah masyru'iyah mukhatabah al-ajnabiyah lil hajah. Diperbolehkan, gitu, diperbolehkan laki-laki berbicara dengan wanita yang bukan mahram, wanita ajnabi, orang lain, nggak ada hubungan saudara. Boleh Pak PHQ menyapa istrinya salatu Jawa dari sini, boleh, gitu. Maka tadi dikatakan contohnya siapa? Salman Al-Farisi kemudian menanyakan kepada istri siapa? Abu Darda radhiyallahu an, masya'nuki, ada apa tentang dirimu ini? Kenapa? Karena yang dilihat oleh Salman Al-Farisi, istrinya Abu Darda mutabadzilah tadi, pakaiannya lusuh, dekil, gitu. Ternyata ketika ditanya tentang saudaranya, dia mengatakan bahwa tadi mengatakan akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya, sedulurmu itu tidak butuh dunia, sing dibutuhke pokoke akhirat terus, gitu. Kemudian adalah masyru'iyatun naskhi lil muslimin wa tanbihi man ghafala minhum. Faedah yang ketiga dari hadis tadi, disyariatkan menasehati saudara-saudara kita muslim sesama dan mengingatkan kepada orang yang lalai, gitu. Jadi memberikan nasihat. Taib. Di dalam hadis Bulughul Maram di bab terakhir, nanti bisa dibuka tuh jenengan ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Apa kata Rasul? Muslim satu dengan muslim yang lain haknya ada 6. Muslim satu ke muslim yang lain itu haknya ada 6. Setiap muslim atas muslim lain haknya ada 6. 1. Berjumpa ngucapin salam. 2. Mengundang tunaikan. 3. Sakit dijenguk, ditengok. 4. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, dibalas dengan doa yarhamukallah untuk laki-laki. Untuk wanita yarhamukillah. Tidak bisa ngomong Arab, doakan aja semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, dia minta nasihat, nasihati. Minta nasihat, nasihati. Yang keenam, kalau dia meninggal antarkan ke pemakamannya. Itu haknya muslim satu dengan yang lain. Ada 6, saya ulang. Ketemu salam. Jangan cuman hai, jangan begitu. Apa kabar? Enggak. Jadi kalau orang Pulau Sirih mau berangkat ke kantor, mau kemana hari Ahad ini, jalan-jalan, pas lagi naik mobil, berpapasan umpamanya Pak PHQ ketemu dengan Mas Supri di jalan, buka jendela, jangan gini, Mas Supri mari monggo, enggak. Kelihatannya sopan, tapi buabar belas enggak sopan. Ngono. Yang bener apa? Iki mantes wong Jawa iku.
Kalau udah pakai kata bubar blas itu udah tegas itu orang Jawa itu. Bener Pak. Lah yang benar yang bagaimana? Buka Pak Hakim, buka kaca jendela mobil, baru Mas Supri, assalamualaikum, monggo duluan ya. Tetap haknya dia diberikan. Apa itu? Assalamualaikum. Gitu. Jangan pakai monggo Pak D, monggo Mas, monggo Dek duluan ya. Kelihatannya sopan, bener. Sumeh, grapia, ramah, gitu loh. Taib. Lanjut. Jadi harus begitu. Fawaid kemudian yang kelima, subutu haqqil mar'ati ala zauji fi husnil muasyarah, yaitu tetapnya hak wanita atas suami, istri atas suami, yaitu pergaulan husnul muasyarah, pergaulan yang baik. Istri punya hak atas suami untuk mendapatkan pergaulan yang baik, tapi juga dibalik loh ya, karena hakul muasyarah bil ma'ruf itu bainaz zaujaini mushtarakah. Jadi apa namanya, hak bersama suami istri. Apa itu? Untuk mendapatkan pergaulan yang baik. Bahkan dalam hadis dikatakan begini, itu sodakoh. Berhubung yang ngaji ada yang belum nikah, saya suruh baca hadisnya aja, ya kan. Pokoknya kalimat kata itu apa, pekerjaan itu namanya apa tadi? Sodakoh gitu. Jadi kata JIMA koma atas diganti dengan apa? Sodakoh. Ini jenengan senyum kok, seneng banget loh jenengan. Loh ini bahasa apik loh, agama loh. Mas sampean sing nyuting yang ngerekam saya sudah nikah tuh? Belajar aja, enggak apa-apa. Ya Mas Pak Baihaqi, hadis arba'in nomornya 25 Pak Baihaqi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Dzar radhiyallahu berkata, ada sekelompok sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka. Sebentar, jenengan belum ngambil sanadnya ya tadi ya? Dari Abu Darda, dari Abu Dzar loh. Ya. Oke. Ya, lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya di antara kami telah pergi dengan pahala mereka. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan hartanya mereka. Maksudnya, bagaimana dengan orang-orang yang hanya sholat dan berpuasa saja tetapi tidak mampu bersedekah? Tentu orang-orang kaya lebih beruntung dari dan lebih mulia karena mereka mendapat nilai lebih dalam hal bersedekah. Lanjut, belum selesai kok. Wih, poinnya belum kebaca gitu kok. Mendapat pertanyaan sahabat tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan, sedekah itu tidak harus dengan harta saja. Seorang muslim bisa bersedekah dengan amal soleh dan kebaikan apa saja. Dengan begitu makna sedekah. Sebentar. Ini jenengan nggak baca terjemahannya itu. Itu penjelasan itu. Hadisnya nggak ngono ya, Rek. Bener jenengan di karang-karang itu. Terjemahannya nggak ngono, bener wes. Coba nyoh tak pakai punya saya. Ayo, jangan ngono toh. Dari Abu Dzar radhiyallahu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak.
Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Ya. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Terus? Sedang kami tidak dapat melakukannya. Terus? Rasulullah bersabda, bukankah Allah gitu. jalan untuk kalian bersedekah? Terus? Sesungguhnya pada setiap tasbih satu kali itu terhitung sedekah. Nah ini baru bener ini. Ya, syukur. Afwan. Takbir adalah sedekah. Tahmid adalah sedekah. Tahlil adalah sedekah. Mengajak orang kepada kebaikan itu sedekah. Dan melarang orang dari kemungkaran juga sedekah. Bahkan pada kemaluan seorang di antara kalian ada sedekah. Stop. Ini ada yang sudah manggut-manggut nih. Iya. Oke, lanjut. Oh gitu ya Ustaz. Iya, aku melihat ada yang manggut kok. Betul Ustaz. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, kemudian dia mendapatkan pahala dari situ? Beliau menjawab, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah hanya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala dari hal muslim. Ini dalil. Jadi yang menanyakan Abu Dzar. Abu Dzar itu orang asli Madinah dari suku Khazraj, orang yang tidak sekaya orang Muhajirin. Pertanyaannya juga logis kan? Rasul, orang sugih bisa nenteng pahala banyak. Oh iya, wajar. Orang sugih kok. Lah saya gimana Rasul, kami para orang yang tidak punya, seperti Anas bin Malik, mantan pelayan Rasul. Gimana kami kalau tidak punya? Enggak usah galau. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Apapun bisa kamu sedekahkan, Mas. Tasbihmu sedekah, tahlilmu sedekah, takbirmu sedekah, istighfarmu sedekah, apa saja sedekah. Bahkan kamu kumpul dengan pasanganmu itu sedekah. Coba. Jadi itu makanya. Lah, tadi fawaidnya adalah istri punya hak di atas kepada suami, juga dibalik sekarang. Suami juga punya hak pada istri. Maka hadisnya ketika seorang mengajak laki-laki mengajak istrinya ila firashihi, ke tempat tidurnya, fa'abat, dia enggan, enggak mau, la'anatha al malaikatu hatta yusbiha, malaikat melaknat dia sampai pagi. Tapi sambilkan salah satu kalimat yang bagus. Al-Imam Qatadah memberikan kalimat bahwa muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan yang baik, adalah la yu'dhi bil qawli wal fi'li wala bil isyarah, tidak menyakiti dengan kata-kata, tidak menyakiti dengan perbuatan, dan tidak menyakiti dengan sinyal, isyarat. Itu isyarat itu. Mata mendelik, isyarat itu. Bergaul yang baik dengan pasangan, la yu'dhihi atau la yu'dhiha bil qauli wal fi'li wala bil isyarah. Tidak menyakitinya dengan maaf dengan kata-kata, tidak menyakiti dengan perbuatan, termasuk tidak menyakiti dengan isyarat. Dah, cukup, dilanjutkan yang akan datang. Ada sesi pertanyaan, Pak? Monggo, sebelum